warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dulur, tantretan, saudara, teman, sahabat dimanapun tanpa terkecuali, baik yang seiman sama-sama Islam ataupun saudara sesama manusia yang non muslim, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kasih Tuhan menyertaimu insyaallah. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Hari ini kita ngobrol santai ya, refleksi pikiran, menilai, mengamati gejolak-gejolak ya, sosial budaya yang terjadi seliwuran di depan mata kita setiap hari. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Kalau dirasa ada ilmu positifnya diambil, kalau enggak ya sudah, nggak usah diambil. Kalau mau komentar yang positif, semoga komentar positifmu dikembalikan oleh Allah kepadamu dalam bentuk pahala. Kalau mau komentar negatif, ya nggak apa-apa, selamat atas aura negatif yang akan kembali kepada dirimu juga. Begitu saudaraku ya. Yang tidak gagal paham ya tak dongakno, moga-moga cerdas pikiranmu, loading imajinasimu. Tapi kalau mau gagal paham lihat video ini ya monggo, nggak apa-apa, insyaallah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Mulai dari Demian ya, subhanallah, beberapa minggu yang lalu kita bangga ya, takjub ada pesulap dari Indonesia, Demian bisa tampil di Amerika. Apa itu di Amerika Got Talent? Subhanallah, memukau ya. Tetapi ya luar biasanya, kalau saya lihat komentar-komentarnya yang di YouTube-nya itu, di tempat Demian tampil itu, kok malah hampir 80% kok malah nyinyir gitu ya, menghujat, sinis, apatis. Dan aku terus mikir gini, oh memang penyakit turunan, memang Indonesia ini ya. Indonesia ini penyakit turunan ya, paradigmanya mayoritas ya iku turunan. Lek ana wong sukses matane loro, matanya sakit. Kalau ada orang sukses telinganya sakit. Nggak bisa orang Indonesia ini kelihatan temannya sukses itu terus didukung, itu angel gitu ya. Syiriknya, iri dengkinya, hasutnya yang didulukan. Ngeri. Bahkan yang lebih ngerinya lagi malah KPI-nya ikut-ikutan. Apa jarene? Jari Demian itu istilahnya gak oleh lah tampil ngono-ngono iku lah. Unsur penipuan, lah pekok penipuan. Apa maneh takut ditiru anak-anak yang di rumah. Astagfirullah, gak nutuk akalku ya. Gak nutuk akalku ngerasakno paradigmanya mayoritas Indonesia ini, gak nutuk. Oh, kalau aku ngomong ini ya Gus Nur pergi aja sana, pindah negara. Gak nutup saudaraku ya. Jadi orang tuh saiki ku walaupun gelarnya profesor gitu ya, walaupun gelarnya doktor, walaupun dia menjabat di satu instansi gitu ya, belum menjamin saudaraku iso-iso utek iku jongkok kok. Ya dari dulu sampai kapanpun orang tahu kalau sulap itu trik. Dari dulu sampai sekarang, zaman Nabi Adam sampai saiki yo, orang nggak mungkin nonton sulap terus ketipu, itu nggak mungkin. Nggak ada mindset orang sulap menipu, itu nggak ada. Sulap itu ya ilusi, hiburan, apa mana, trik, lan sak piturute, nggak ada menipu. Justru kalau yang ada unsur menipu, ada kecenderungan menipu, ku justru sing surbanan, kalungan tasbih,
mau ngono ngrukyah, wah wis kesurupan. Itu yang ada kecenderungan menipu pakai kostum agama, modus pakai casing ulama. Gak ono sulap nipu iku gak ono. Kepekok ah. Makanya aku kalau Anda jadi orang baik itu Anda jangan hidup di Indonesia ya. Indonesia ini tidak butuh orang baik kayaknya. Nggak butuh orang baik, nggak butuh orang jujur, nggak butuh orang yang sejati, nggak butuh orang yang tulus. Indonesia nggak butuh. Jadi kalau Anda jadi orang baik di Indonesia, Anda nggak laku. Jadi Demian nggak usah kecil hati lah Demian. Ya. KPI itu bukan level kamu ya. Nggak terus saja berkarya. Aku dulu juga lama berkecimpung di dunia seni sulap, ya lama, seni debus lama. Dulu belum ada limbat, yo aku wis kaya limbat ngono iku. Cuman dulu kan belum ada teknologi TV kayak saiki iki. Justru kalau boleh jujur yang bener-bener menipu, yang bener-bener merusak moral ya justru sinetron itu. Dari melek mata sampai merem lagi ya itu 24 jam ya isinya TV itu yang menipu. Masya Allah, sudah ya. Jadi Bang Demian lanjut saja karirmu ya. Kalau Anda dicemooh orang Indonesia, Anda dicemooh KPI, mereka bukan levelmu lah ya. Terus berkarya. Tuh salib itu David Copperfield itu. Masya Allah. Indonesia ini embuh ya. Tambah suwe piye ngono ya. Tapi kalau saya pikir secara hakikat sih memang harus dibikin seperti ini mungkin sama Allah ya. Dibikin sebusuk-busuknya, busuk, dibikin sampai konyol nyol, dibikin sampai bodoh sampai ke titik nadir yang paling rendah, baru habis itu dilenyapkan sama Allah terus baru diganti oleh makhluk baru, hibrida baru atau apa mungkin ngono bae ya. Lah ya apa coba sejauh mata memandang saiki iki konyol kabeh, goblok kabeh. Enggak di dunia mayanya, enggak di dunia nyatanya. Ya apa? Termasuk yang lagi heboh itu antara plagiat Afi dari Banyuwangi yang dielu-elukan media, diundang ke istana. Sementara di Aceh ada pemuda yang menemukan listrik ya dari pohon kedondong yang dicuekin istana, nggak masuk media. Termasuk Musa yang hafal 30 juz yang mengharumkan nama negara. Banyak sebenarnya di Indonesia ini dulur ya. Kalau Anda tahu Indonesia ini kalau betul-betul digali potensinya, mau cari 1000 Zakir Naik di Indonesia ini ada. Tapi kan Indonesia kan nggak butuh orang sejati, kan nggak butuh. Orang tulus, orang murni, orang jujur, orang baik, orang berpotensi, orang yang betul-betul permata itu nggak butuh. Yang dibutuhkan Indonesia ini yang pengecut, yang pinter manipulasi, yang pinter acting, yang mau dipoles, yang mau diragati, yang mau dibayar, yang penjilat, yang ngono-ngono itu yang butuh Indonesia. Masya Allah. Aku jadi berhayal kapan-kapan kalau aku ada tanah luas gitu, ada pesantren, ada lebih tanah itu aku mau nanam pohon kedondong. Ya kan? Subhanallah loh, itu kalau dikembangkan itu bisa menghemat listrik itu rakyat kecil nggak perlu bayar listrik lagi itu. Dan aku punya feeling nih jangan-jangan Naufal Rafiq itu sudah dilirik negara-negara lain, jangan-jangan itu Jerman, Brunei itu jangan-jangan sudah malah orang luar yang menghargai anak-anak negeri yang berpotensi. Orang-orang dalam negeri sendiri ya kacau balau, ruwet, fitnah, ndak karu-karuan ngono kuwi. Ya Allah. Pak Jokowi. Ayo. Lah aku ngomong Pak Jokowi ngono, error otak ya wis ya. Ustadz kok ngomong politik? Loh memang tidak boleh Ustadz ngomong politik.
Ustadz itu boleh ngomong apa saja. Siapa yang larang Ustadz gak boleh ngomong politik? Ustadz, aku gak tutup ngerasa arah-arah itu. Iki duduk politik rek. Lek ngomong Jokowi, ngomong Indonesia itu bukan ngomong politik. Itu refleksi dari apa ya? Mencari ilmu, mencari solusi sumbangsih, bukan politik. Goblok iku aja nemen-nemen po ore. Aja nemen lah, ya, dibatasi lho goblok iku aja dientek-entek dhewe ngono. Nek ngomong politik iku jurkam. Ya. Yo sawakmu ngerti lah, ngene iki duduk politik. Justru ini sumpah. Lah emang ya apa masa mau diem? Nggak bisa rek. Orang suruh diem itu nggak bisa. Ya. Kalau aku ngomong Jokowi, ngomong Ahok, ngomong Habib Rizik, ngomong Indonesia, itu bukan ngomong politik, itu justru kepedulian. Dan alhamdulillah sampai detik ini posisiku netral. Yo nggak tahu dibayar si A, dibayar si B, yo nggak dapat uang dari YouTube, ya nggak dapat uang dari Facebook. Dulu sempat dapat uang dari YouTube, yo tak sedekah no. Aku nggak cari uang dari video-video gini, gak paten rek. Justru aku ini lek ngomong Jokowi, itu berarti aku sayang kalau Jokowi. Ayo, didua. Ayo, siapa yang merasa cinta Jokowi, sayang Jokowi, dukung Jokowi, ayo didu sama saya yuk. Besarnya cintamu dengan Jokowi, dengan besarnya sayangku sama Jokowi yuk. Aku sayang, aku eman, aku seakan karo Jokowi ku malah. Kamu masa tahu dan kan nggak perlu tak publis tiap habis sholat akhiri Al-Fatihah ya Allah seakan wong iku presiden sijiku. Bla 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 bla, masa Anda tahu? Tapi kan memang ya opo delok Kapolri ini yang ngono tambah suwe tambah kudu ya opo mana ada PKI kalau ada PKI gebuk tendang kan gitu Jokowi loh PKI-nya di depan meripati loh kok nggak ketok lo ya apa sih PKI-nya lo ada di anggota DPR bahkan satu partai lo sama beliau itu kalau Pak Jokowi kok mana PKI-nya tendang kalau ada PKI gebuk yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya. Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul. Sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan mencapai begitu ya. 20 jutaan. Ya. Sebab analisa minggu lalu semalam juga menyebutkan mungkin sekitar 20 jutaan. Iya betul. Situ, ya. Apa deh? 13 menit rek. Ya apa rek? Nanti kalau ada orang yang informasi PKI, mana ada PKI, mana ada PKI, gebuk. Nanti kalau ada orang ngasih informasi PKI, ditangkap, jadi terdakwa, kayak Ustadz Alfian Tanjung gitu. Lah ya apa? Ada orang kehilangan sapi, lapor polisi, Pak polisi, ada orang itu maling sapi, kamu saksinya? Iya. Malah saksi ini jadi terdakwa. Saya kan hukum kan ngono di Indonesia ini. Anak kecil pegang obor, boy opo sapa sing ngomando, jeneng arek cilik, bunuh Ahok, pegang obor. Waduh. Seanak-anake presiden blow up. Sementara di Kalimantan po ndi ku gerombolan wong bawa parang bunuh Fahri Hamzah, gak ono masalah. Ya apa? Loh kalau aku jadi presiden rek,
Loh coba, iki duduk politik iki, coba. Gus Nur memperkeruh suasana. Kalau omongan seperti ini kamu anggap memperkeruh suasana, berarti otakmu yang keruh, pikiranmu sing kotor. Ya, kamu kalau mau gagal paham, kalau kamu mau ngajak debat saya, khususnya sing dunia maya, kemarin di Nur adminku itu nunjukkan orang di dunia di Facebook, Gus B, coba lihat ini. Ini orang nih kalau komentar kotor terus, nyinyir terus. Dilayani ya. Ada admin yang ngomong, "Mana orangnya? Coba lihat." Lo tak delok raine ireng bleketek ngono, aurane blas ngono. Lho, iki bloko suto lho, iki duduk takabur lho. Awakmu cek ngerti, orang tuh ada kasih omongan halus kan ya ngerti ya. Tambah ngelunjak. Jadi mesisan dikaya omongan sing cetongin iki. Lek kate ngejak debat aku, lek kamu ngomong ngajak mencari perhatianku, pantes awakmu iku. Gus Nur nulis buku. Oh, berarti aku kudu iso nulis buku. Gus Nur nulis 12 judul buku. Berarti aku akan nulis 14 judul buku. Misalnya ya. Oh, Gus Nur kalau ceramah ribuan orang, berarti aku harus bisa ceramah dulu ribuan orang jamaahku. Fanspage-nya Gus Nur itu 45.000 orang followernya. YouTube-nya Gus Nur tuh begini-begini. Oh, berarti aku harus punya fanspage dulu minimal 50.000 orang dulu. Gus Nur bikin lagu ya. Oh, aku harus bikin lagu dulu. Gus Nur tuh seminar ya. Oh ya, bikin seminar juga. Aku harus jadi mentor, aku harus jadi motivator. Serasino baru kok aku ngelirik awakmu. Wah, ini layak berarti tak layani lek ngono. Lah akunmu akun gak jelas, raimu ireng bleketek yo gak ganteng. Yo gak ayu. Ekonomimu yang gak jelas. Iki duduk takabur ngene iki, utekmu cek resik ngono lho. Lah awakmu modelmu kayak ngono, masih awakmu komentar sampai jebol kok. Handphonemu sampai merocot cangkemmu ya gak kira tak layani. Delok raimu senek aku. Coba loading teman. Paham. Kalau mau gagal paham, kalau mau ngajak debat pantes nosik lah. Minimal berarti ini banding lah. Ngono lho. Pastagai. Kalau ngomong gak cukup rek cangkem iki dikasih waktu 2 jam gak tutup. Melihat kondisi bangsa ini gak cukup. Nih tak lanjut ya. Kalau aku jadi Presiden Jokowi. Loh, aku sayang karo Jokowi iki ya. Sayang aku. Coba kalau aku jadi Presiden Jokowi. Kapolri, TNI, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Ikatan Dokter Indonesia dan semua yang terkait, ayo kumpul semua ke istana sini. Lele aku tadi Jokowi loh ya. Ojo gagal paham sih sini. Duduk ulama semua sini. Ini ada buku judulnya Undercover Jokowi. Penulisnya Bambang Tri. Iki nuduh aku, fitnah aku, jarine aku iki anak PKI, jarine aku iki keturunan PKI. Ya sebenarnya nggak usah dilayani sih, cuman ini sudah jadi isu nasional. Bahkan sudah diangkat oleh Karni Ilyas di acara ILC. Rakyat kabeh seru. Ini kalau didiamkan, ini jadi polemik, jadi fitnah. Ya apa kira-kira? Ayo panggil Bambang Tri, kita hormati dia, kita muliakan dia, panggil ke istana. Terus kita lakukan tes DNA sesuai permintaannya dia, disaksikan oleh rakyat seluruh Indonesia dan disaksikan oleh penduduk seluruh dunia. Ayo kita buat hajat ini. Kira-kira Jokowi ini piye kira-kira? Jangan anggap ini sepele loh, itu kan nggak penting loh. Kamu ya apa? Lebih nggak penting mana karo Afi plagiat ngono iku. Dan banyak hal-hal yang mubazir yang sebenarnya nggak penting. Coba. Ayo ya apa kira-kira? Terus dilakukan tes DNA di hadapan seluruh penduduk Indonesia, rakyat Indonesia. Wahai rakyatku, ini aku akan melakukan tes DNA. Kalau ternyata aku betul-betul anak PKI, ada darah PKI, maka aku minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau ternyata yang ditulis oleh Bambang Tri itu
benar aku memalsukan jati diri, identitas dan semuanya, maka aku meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mintakan saya ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa saya. Tetapi kalau ternyata tidak terbukti saya bukan anak PKI, maka monggo terserah Bambang Tri mau diapakan, mau ditembak mati, mau dihukum seumur hidup, atau saya maafkan. Itu tergantung nantilah. Kira-kira kalau begini piye? Masa ngene iki merendahkan Jokowi? Masa gini ini memperkeruh suasana? Yo enggak rek. Pikiran musim keruh, utak musim keruh, atau jangan-jangan kamu bagian dari rezim ini, wasalnya cangkemus warak badok duwe rezim ini mungkin ya. Lah kan enggak kak, penulisnya ditangkap, penulisnya dipenjara. Polisinya berpendapat jadi ini bukunya nggak berbobot, sudah di Rocky Gerung yang di acara LC itu sudah nggak ada uji akademis dan sebagainya, nggak ada. Alfian Tanjung terang-terangan detail sekali membahas PKI, ditangkap. Coba kalau aku jadi presidennya, polisi Kapolri rangkul itu Alfian Tanjung tuh, rangkul itu, ayo, mosok sih. Kalau memang bener bahaya nih Indonesia ini, NKRI ini, kalau memang di dalam NKRI ini banyak anak-anak PKI ini bahaya nih. Coba itu Alfian Tanjung itu kita fasilitasi, bener nggak itu? Diadakan riset. Kira-kira lek ngene iki piye kira-kira? Ayo, sing waras jawab, sing waras. Parah saudaraku, wis parah, masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa menit dek? Santai. Kemarin ada Roy Martin sama siapa itu? Siapa sih jeneku? Jenguk ke Makau Brimob sana. Jenguk Ahok, ternyata nggak boleh. Itu pun kita nggak tahu saiki Ahok ku di penjara tenanan Bunangdi. Bukan rakyat seudon, tapi memang pemimpin penguasanya yang selalu menciptakan ruang-ruang untuk rakyat bisa berpikir negatif. Iya, Masya Allah. Terutama Pak Tito, Pak Kapolri ya, Pak Tito. Anda sadar nggak Pak Tito ya? Sadar nggak Anda Pak Tito? Sadar nggak kalau Anda itu jangan-jangan entah 70%, entah 80%, bahkan jangan-jangan 100% rakyat mayoritas Muslim Indonesia ini apa ya, sakit hati dengan Anda ini. Nggak respect belas. Di mata kami Anda itu betul-betul nggak adil, dolim. Apa Anda nggak sadar nanti kalau Anda wafat, kalau Anda mati, yang mendoakan Anda, yang mensolati Anda itu orang Islam. Loh, masa ngene iki memperkeruh suasana? Gus Nur ngomong politik, masa ngene nih ngomong politik? Ini aku ini karena cinta karo Indonesia. Aku nggak usah saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI harga mati. Kalau saya nggak perlu gembar-gembor ngono rek, sampai tetes darah penghabisan pun aku cinta NKRI. Tapi nggak perlu tak gembar-gemborkan. Subhanallah, barakallah. Makanya mubahalah itu perlu ya. Syiah itu kan bahaya saudaraku. Ya di dalam agama di Indonesia ini kan Islam, Kristen, Buddha, apa mana, Konghucu, kepercayaan boleh lah ya. Kalau Syiah itu kan bukan bagian. Tapi di DPR banyak orang Syiah. Di Jakarta banyak orang Syiah. Sudah ada ulama-ulama yang betul-betul cinta NKRI itu yang ngasih masukan. 2 tahun yang lalu aku bikin video, mungkin masih ada di YouTube. Pak Jokowi, bersihkan Syiah dari Indonesia. Tapi aku ya sadar sopo aku iki, enggak perlu direken omonganku. Lo ngomong-ngomong ini kan berarti karena aku cinta NKRI rek. Insyaallah. Habib Rizik, tenang saudaraku, Habib Rizik pasti pulang.
Anda ini kadang-kadang Habib Rizik lambat pulang atau cepat pulang itu sebenarnya bumerang buat polisi, bumerang buat kamu semua yang selama ini menghujat Islam, ya kaum munafik. Kalau memang non muslim nggak masalah lah. Ini orang Islam, KTP-nya Islam, bajunya Islam, pecinya Islam, surbannya Islam, ngomongnya Islam, Facebooknya Islam, tapi hatinya munafik. Otaknya otak kapitalis. Duit tak utak itu. Kayak orang gini loh, kalau belum nikah, kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Nikah dong. Impoten. Lemah syahwat. Nggak laku. Ayo nikah, ayo nikah. Ada kan orang seperti itu. Begitu sudah nikah, kapan dong punya anak? Kapan dong punya anak? Nggak punya anak nih. Mandul nih. Mandul. Ada tuh orang seperti itu. Nanti begitu hamil, begitu lahir punya anak laki-laki misalkan. Kok punya anak laki-laki sih? Coba perempuan. Kamu seperti itu. Habib Rizik belum pulang, kamu artikan yang macam-macam. Pengecut, Habib mesum, Habib cabul, tidak taat hukum, bla 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 bla. Nanti begitu Habib pulang, apalagi dan apalagi. Mubahalah. Tenang saja, aku sudah ada video yang pertama itu mubahalah. Bukan berarti kalau sudah mubahalah terus percuma ada hukum. Enggak, mubahalah itu kayaknya perlu. Aku kalau sampai terjadi mubahalah, aku tak duduk di depan nanti. Ayo sampaikan yuk Habib Rizik, yuk mubahalah aja yuk. Iya. Ayo kalau memang antum orang yang didolimi, sekalian biar celaka semua orang Jakarta itu, istananya, kapolrinya, jenderalnya semua yang selama ini munafik menghujat antum, biar tenggelam semua di azab sama Allah, termasuk penduduk dunia maya kabeh tanpa terkecuali. Jadi biar clear gitu loh. Iya, mubahalah jadi Istiqlal kan. Tapi kalau ternyata antum yang dolim lah, coba kan imbang aku ngomongin ini. Ternyata antum yang dolim, antum yang betul-betul sumber kedoliman, ternyata memang antum itu betul-betul zina, maka biar antum yang nanggung dosanya gitu loh. Antum dan keluarga antum. Perbandingannya kan antum, harim antum, walat antum, ya berapa itu? Oke, itu perbandingannya. Kalau Anda betul-betul, kalau Habib itu orang yang betul-betul dolim ya, zina dengan Firza, selingkuh dengan Firza, maka antum yang dilaknat, antum bersama keluarga antum misalkan, ya kan? Tetapi kalau ternyata antum tidak berapa, antum istri, walat ya, harim, walat siapalah, oke keluarga antum anggaplah misalkan 10 orang misalkan, yang Anda bawa ke mubahalah itu ya 10 orang antum, itu yang dilaknat. Tapi kalau ternyata antum yang didolimi, antum yang difitnah, antum gak zina, antum gak salah, maka biar seluruh istana, biar seluruh jajaran hukum kepolisian, biar seluruh rakyat-rakyat Indonesia diseleksi sama alam, cek dikelalapnya seperti bagaimana Nabi Nuh dulu, bandang Nabi Nuh dulu. Sedang mari dulu. Aku ikut nanti berdiri di situ nanti. Pulang, gak mungkin gak pulang saudaraku. Oke, saya tutup ya kultum ini dengan satu ayat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qul ja'al haq wa qul ja'al haq wa zahaqal batil wa qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Masukkan ayat ini ke dalam pikiranmu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Masukkan ke dalam hatimu. Kalau kebenaran telah datang, kata Allah,
sebagaimana malam digantikan oleh siang atau siang digantikan oleh malam, maka yang namanya kebatilan pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Kalau memang Habib Rizik itu batil, maka walaupun 5 juta, 7 juta umat Islam melindungi Habib Rizik, demi Allah Habib Rizik akan hancur, akan musnah kalau memang Habib Rizik itu batil. Cetok. Kalau memang Habib Rizik itu batil, FPI itu batil, walaupun dijaga oleh 1000 pengacara, 1000 rakyat, 1000 orang Islam, bahkan 10 juta orang Islam, 10 juta pengacara, Habib Rizik akan musnah. Tetapi kalau rezim ini yang batil, kalau Kapolrinya yang batil, kalau Kapoldanya yang batil, kalau presidennya yang batil, maka walaupun 9 naga membackingi, walaupun 9 juta naga bila perlu, walaupun 1 triliun melindungi, memoles, memanipulasi siapapun. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Maka istana akan kelelep, maka seluruh Kapolri, Kapolda dan jajarannya akan musnah, hancur. Termasuk yang munafik, Islam munafik. Bukan hanya itu, sak bojone, sak anake, sak keturunannya akan hancur. Masa gini ini memperkeruh rek. Aku iki sayang karo Indonesia rek. Kau ini ojo dobel-dobel nemen kok tadi uang, ojo goblok-goblok nemen. Ayolah, kalau kamu cinta nih Indonesia, cinta NKRI, bantu Bapak Jokowi menemukan husnul khotimahnya. Bantu Kapolri menemukan husnul khotimahnya. Ojo taklid buta. Ayo, kalau salah kritik. Kalau dusta katakan dusta. Lu kata dusta kok tetap dijunjung-junjung, disanjung-sanjung. Tiada hari tanpa dusta di alam-alam terus. Ayo aja teman-teman. Kalau Anda lihat Jokowi, Kapolri semuanya itu rezim ini melakukan kesalahan, baik kecil atau besar, dan Anda tetap membiarkan itu, memuja itu, menutup mata, berarti Anda iblis, Anda setan. Setan dan iblis itu apa? Ideologinya apa? Setan dan iblis itu paling gak seneng kalau ada hambanya menemukan husnul khotimah. Paling gak seneng kalau ada hamba menuju pertobatan. Paling gak seneng. Pun saya akhiri. Buh 20 menit buh piro. Wis terserah monggo. Yang mau gagal paham mau sakarepmu, sempal utak mau gak apa-apa. Yang mau komentar nyinyir negatif silakan. Aku gak terikat oleh kamu semua. Asal gak terikat oleh siapapun, dimensi apapun. Aku gak mangan di Facebook. Aku gak mangan di YouTube. Aku gak mangan bangun pesantren juga dibantu pemerintah, gak dibantu politik. Aku hidup di Indonesia juga gak nganggur, gak gratis, ya. Aku juga berbuat untuk Indonesia dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Yang melahirkan anak-anak penghafal Quran, lualah sak piturute. Pun amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Supaya adem pikirannya, tak tutup salawat 1 kali supaya adem. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo, yang satu hati, yang satu resonansi, yang cinta NKRI, cinta Indonesia, yang cinta kejujuran,
yang cinta kesejatian, yang bukan munafik. Ayo sarang-sarang maca sholawat. Muga-muga Indonesia ndang waras. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, siapapun yang batil, siapapun yang dolik, entah itu ulamanya atau penguasanya, hanya Engkau yang maha teliti ya Allah. Kalau ulamanya yang dolik, kalau ulamanya yang batil, maka tenggelamkan, musnahkan ya Allah ulama-ulama yang batil itu. Tapi kalau penguasanya yang batil, rezimnya yang batil, maka musnahkan sampai ke akar-akarnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.